semuanya, kami dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai masalah emosional dan perilaku dalam konteks sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juliana Sepentiapuno. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu gangguan atau masalah emosional. Gangguan atau masalah emosional merupakan suatu keadaan di mana jiwa seseorang mengalami kekacauan dan kebingungan sehingga ia merasa tak berdaya, contohnya seperti depresi. Salah satu aspek yang dominan dari pengalaman manusia adalah perasaan yang kuat mengenai eksistensi dirinya. Sejak zaman filsafat Yunani kuno, para filsuf berusaha menggeluti isu tentang persoalan diri atau identitas diri. Salah satu cabang ilmu yang menjadikan diri sebagai objek kajiannya adalah psikologi. Untuk memahami pengertian diri atau the self, kita dapat menjadikan pengertian umum berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu diri atau the self. Pengertian diri yang pertama, diri sebagai agen internal atau daya batin manusia yang mengontrol dan mengarahkan fungsi-fungsi motif, kebutuhan, dan lain-lain. Yang kedua, diri sebagai saksi batin internal terhadap kejadian peristiwa atau suatu hal. Yang ketiga, diri sebagai totalitas pengalaman dan ekspresi pribadi. Di titik inilah istilah diri digunakan secara inklusif dan relatif netral. Yang keempat, diri sebagai sebuah sintesis. Di sini, diri sebagai sebuah keseluruhan yang terorganisir. Yang kelima, diri sebagai konsepsi sadar atau lebih disebut sebagai keyakinan yang kita pegang tentang kita sendiri sebagai pribadi yang otonom. Keyakinan itu dapat kita peroleh dari kesadaran diri pribadi sebagai hasil suatu refleksi di mana diri dibentuk dan dikenal karena suatu interaksi dan relasi dengan orang lain. Juga dari cara bagaimana kita membuat keputusan dan menggunakan kontrol. Nama saya Yosefin Gardiela dos Santos. Saya akan menjelaskan mengenai masalah atau gangguan apa saja yang ada dalam diri. Terdapat 3 gangguan dalam diri, yaitu yang pertama gangguan kepribadian, yang kedua gangguan mental, dan yang ketiga gangguan emosi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat yang berbeda dari orang normal. Ada beberapa ciri dari gangguan kepribadian, yaitu yang pertama berperilaku aneh, yang kedua mengurung diri atau menghindari interaksi sosial, yang ketiga sulit menjalin hubungan dekat dengan orang lain, yang keempat kesulitan mengendalikan pikiran, dan yang kelima sering berprasangka buruk. Berikut saya akan jelaskan mengenai beberapa contoh dari gangguan kepribadian. Yang pertama adalah gangguan kepribadian skizotipal. Selain tingkah laku yang aneh dan cara bicara mereka yang tidak wajar, penderita gangguan kepribadian jenis ini kerap terlihat cemas atau tidak nyaman dengan situasi sosial. Yang kedua adalah gangguan kepribadian skizoid. Ciri utama penderita gangguan kepribadian jenis ini adalah sifat yang dingin. Mereka seperti sukar menikmati momen apapun, tidak bergeming saat dikritik atau dipuji, dan tidak tertarik menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun, bahkan dengan lawan jenis. Mereka cenderung penyendiri dan menghindari interaksi sosial. Yang ketiga adalah gangguan kepribadian paranoid. Ciri utama gangguan kepribadian jenis ini adalah kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain secara berlebihan, termasuk pada pasangan mereka. Mereka selalu takut bahwa orang lain akan memanipulasi atau merugikan mereka, dan mereka takut pasangan mereka akan berkhianat. Berikut saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab gangguan kepribadian. Yang pertama, adanya kelainan pada struktur atau komposisi kimia di dalam otak. Yang kedua, adanya riwayat gangguan kepribadian atau penyakit mental dalam keluarga. Dan yang ketiga, menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang kacau. Dalam menangani gangguan kepribadian, dapat melalui terapi psikologis seperti terapi perilaku kognitif, terapi psikodinamik, dan terapi interpersonal. Yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif.
Terapi ini bertujuan mengubah cara berpikir dan berperilaku pasien yang ke arah yang lebih positif. Yang kedua yaitu terapi psikodinamik. Terapi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membenahi segala bentuk penyimpangan pasien yang telah ada sejak masa kanak-kanak. Yang ketiga yaitu terapi interpersonal. Terapi ini bertujuan untuk membenahi segala masalah yang terjadi di dalam interaksi sosial pasien. Baik, nama saya Yohana Jessica Ayu Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan mental. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis, seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi dalam waktu yang cukup lama. Ada beberapa contoh gangguan mental. Yang pertama, depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya secara terus-menerus merasa sedih. Yang kedua, skizofrenia. Merupakan gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Yang ketiga, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang keempat, gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan hati yang kurang stabil. Yang berikut, gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan gangguan yang mengganggu kesehatan maupun kualitas hidup seseorang. Berikut merupakan penyebab gangguan mental. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor biologis atau biasa disebut gangguan mental organik. Yang pertama, gangguan pada fungsi sel saraf otak. Yang kedua, kelainan bawaan atau cedera pada otak. Yang ketiga, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Yang kelima, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. Yang kelima, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental. Yang keenam, kekurangan nutrisi. Yang kedua, faktor psikologis. Yang pertama, peristiwa traumatik seperti kekerasan atau pelecehan seksual. Yang kedua, kehilangan orang tua. Yang ketiga, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Yang kelima, perasaan rendah diri atau tidak mampu, marah atau kesepian. Saya akan menjelaskan tentang gangguan emosi. Jadi emosi merupakan suatu perasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai bentuk aktualisasi dari apa yang ia rasakan dan berpengaruh terhadap tindakan yang ia lakukan. Sedangkan pengertian gangguan emosi merupakan ketidakseimbangan kondisi yang dialami seseorang ketika menanggapi emosi yang sedang dirasakan. Biasanya ia terlalu dalam menanggapi suatu emosi sampai terbawa dan hanya tinggal lupa pada hal-hal lainnya. Karena emosi berdampak juga terhadap perilaku, sering dikaitkan bahwa orang yang mengalami gangguan emosi berarti juga mengalami gangguan perilaku. Meski emosi sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat negatif seperti marah dan perilaku agresif, namun sebenarnya emosi tidak ada yang negatif maupun positif. Yang membedakan emosi bisa disebut sebagai emosi negatif dan emosi positif merupakan cara manusia ketika mengungkapkan emosi tersebut. Dampak gangguan emosi. Pada beberapa kasus kesehatan yang sering dijumpai, gangguan emosi dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun psikis. Beberapa efek gangguan emosi, yaitu yang pertama, gangguan pencernaan. Seorang yang mengalami gangguan emosi dapat berdampak pada gangguan pencernaan. Sistem saraf manusia memproses bagaimana emosi dapat dirasakan. Ketika hal tersebut terganggu, perut akan merespon entah dengan rasa mual, kram perut, atau buang air besar yang tidak teratur. Yang kedua yaitu kurang konsentrasi. Selain sistem pencernaan yang tidak teratur, gangguan emosi dapat berpengaruh juga terhadap konsentrasi seseorang. Seseorang yang mengalami gangguan emosi secara mendalam akan sulit berkonsentrasi terhadap apa yang ia kerjakan. Yang ketiga yaitu haid tidak teratur. Bagi perempuan yang kebetulan mengalami gangguan emosi, hal tersebut bisa berdampak pada periode haid yang tidak beratur. Berkaitan erat juga pada sistem pencernaan, di mana saat pikiran terganggu oleh emosi yang kurang stabil, pencernaan adalah bagian yang paling rawan terkena dampak dari gangguan emosi tersebut. Selain mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, menyegarkan pikiran dan melepaskan emosi yang dirasakan dapat membantu agar jadwal haid kembali teratur. Yang keempat yaitu sulit tidur. Beberapa fakta mengungkapkan bahwa seseorang yang masih menyimpan beban ketika akan pergi tidur dapat berakibat pada kualitas tidur yang kurang baik. Tidur adalah aktivitas
mengistirahatkan tubuh dan pikiran dari berbagai kegiatan mulai dari bangun tidur hingga akan tidur lagi. Oleh sebab itu, orang dengan gangguan emosi biasanya akan mengalami kesulitan untuk tidur.